Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantazi'u biha al-usub wa talinu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Studi Rijal yang sudah menyempatkan pada siang hari ini memberikan kami waktu untuk mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul dakwah kultural. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Azhari Iza Sailendra. Yang kedua ada Nadia Nafsa Hanifah. Yang ketiga ada Siti Askia Fadilah. Yang keempat ada Yusuf Fauzi. Demikian kelompok kami. Selanjutnya akan langsung masuk kepada pembahasan materi. Kepada kelompok pemateri dipersilakan untuk membaca materinya. Yang pertama ada pendahuluan yaitu pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab dakwah dan kata da'aya da'u berarti panggilan, ajakan, seruan. Sedangkan kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau kekal. Jadi menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem, gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Sedangkan istilah kultur merupakan istilah lain dari kebudayaan. Diambil dari bahasa Inggris, kultur yang berasal dari kata Latin yaitu colore yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Maka dapat diambil kesimpulan tentang makna dakwah kultural yaitu memperkenalkan dan menyampaikan ajaran Islam menggunakan media budaya yang meliputi sistem gagasan, ide, pemikiran, aktivitas, dan fungsi, serta bentuk materi dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Selanjutnya adalah pengertian dakwah kultural. Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat setempat. Dakwah kultural juga bisa berarti kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima di lingkungan setempat. Menurut Arifin M 2004, karya kehidupan masyarakat dianggap sebagai pintu masuk untuk menjelaskan persamaan atau bahkan perbedaan terhadap konsep Islam yang akan ditawarkan. Model dakwah kultural yang demikian pernah dibumingkan oleh para wali songo di tanah Jawa dan pendakwah lainnya di Nusantara. Mereka mengadopsi kebudayaan sebagai alat untuk mengenalkan dakwah atau ajaran Islam. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Dila. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya prinsip-prinsip dakwah. Karena aktivitas dakwah merupakan salah satu persoalan yang terkait antara hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, semestinya metode dakwah mempertimbangkan hal itu dan disesuaikan dengan garis besar dari prinsip-prinsip ajaran Islam bersifat umum. Kaidah-kaidah mendasar ajaran Islam dalam mengatur hubungan antar manusia dan untuk menyelesaikan problematika hubungan sosial budaya terdiri atas beberapa kaidah yang mendasar, yaitu toleransi, at-tasamuh, keadilan, al-adl, musyawarah, egalitarisme, dan demokrasi, dari Muhyiddin Agus 2002.
2002. Kaidah toleransi atau disebut at-tasamuh sebagai sebuah konsep ajaran Islam hadir dari bukti adanya pengakuan nilai-nilai Qur'ani terhadap hak-hak asasi masing-masing individu manusia. Kaidah al-adl, keadilan. Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam arti seluas-luasnya, yaitu tidak saja keadilan hukum, melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi. 3. Persamaan dan musyawarah. Persamaan dan musyawarah merupakan cerminan dan refleksi dari sikap tauhid yang dimanifestasikan dalam ukhuwah insaniyah dan ukhuwah Islamiyah. Kemudian, strategi pendidikan Islam dalam dakwah kultural. Dakwah dapat direalisasikan dengan berbagai macam cara dalam kehidupan sehari-hari adalah tempat yang sangat tepat karena berhubungan dengan dakwah dengan menggunakan perkataan dan dakwah perbuatan. Dakwah di lisan adalah dakwah yang dilakukan dengan mempengaruhi umat manusia dengan cara mengajak secara langsung dengan perkataan, sedangkan dakwah dengan perbuatan adalah dakwah yang dilakukan dengan mengajak manusia langsung dengan memperlihatkan tingkah laku yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai contoh yang baik. Selain itu, ada waktu tertentu yang bisa dijadikan sebagai momen untuk merealisasikan dakwah, baik dalam kegiatan keagamaan yang bersifat wajib maupun kegiatan keagamaan yang bersifat sunnah. Kegiatan yang bersifat wajib, misalnya pada bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, 2 hari raya atau Idul Adha dan Idul Fitri. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Najwa Natsah. Baik, selanjutnya yakni dakwah kultural melalui seni wayang. Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran 9 ulama penyebar Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka mengembangkan agama Islam antara abad ke-16 dan ke-16 Masehi, menjelang dan setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Para wali itu tak hanya berperan sebagai mubaligh yang mengajarkan kaidah Islam kepada masyarakat dan pembesar kerajaan, tetapi juga menjadi pemimpin masyarakat dan pendamping raja. Karenanya mereka diberi gelar Sunan Tutunan atau junjungan, yaitu gelar para raja di Jawa. Baik, bukti kebesaran Wali Songo terlihat antara lain melalui peninggalan-peninggalan mereka berupa bangunan, kesenian, dan tradisi Islam di sepanjang pesisir Jawa, mulai dari Gresik di Jawa Timur, Demak di Jawa Tengah, hingga Cirebon dan Banten di Jawa Barat. Dalam menyiarkan agama Islam, Wali Songo menggunakan cara yang tak dirasakan asing oleh masyarakat agar dakwah mereka mudah diterima. Para Wali Songo ini mempelajari bahasa lokal, memperhatikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat di tempat. Karena masyarakat Jawa dikenal sangat menyukai kesenian, para wali itu menggunakan berbagai bentuk kesenian tradisional sebagai media dakwah, dengan menyisipkan nafas Islam di dalamnya. Di antaranya dengan menciptakan tembang-tembang kesamaan bahasa Jawa, gamelan, dan pertunjukan wayang dengan lakon Islami. Next. Prospek dakwah kultural pada manusia. Beberapa cara masyarakat dalam melakukan prospek dakwah, terutama seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya adalah cara bagaimana umat muslim untuk saling memperingatkan satu sama lain. Dakwah sebagai perubahan sosial, perubahan nilai dalam Islam sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu mengubah pandangan hidup dan mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Next deal.
A. Akidah atau kepercayaan. Keyakinan adalah fondasi bagi umat Islam terhadap agama. Akan fondasi itu tidak kokoh, maka akan runtuh. Yang kedua, akhlak atau tingkah laku. Akhlak akan mencerminkan jati diri manusia. Jauh mana ia berperilaku, maka akan menampakkan jati diri yang sesungguhnya. Yang ketiga, ibadah. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. 4. Muamalah. Muamalah adalah aturan yang mengatur tentang hubungan dunia, hubungan manusia dengan manusia lain demi kelangsungan hidup bersama. Mungkin itu saja presentasi dan pemaparan materi di kelompok 2. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator, Yani Azhari. Baik, terima kasih kelompok materi sudah memberikan materinya. Dan sebelum itu, dalam kelompok kami ada sebuah tayangan video YouTube yang akan dilanjutkan setelah video ini. Ulu luar biasa eta kejadian teh, spektakuler, laduni cu nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang tayo idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun demi keselamatan dunia jeung akhiratna. Oke, sudah penayangan dari video YouTube yang ada di linknya. Dalam video tersebut adalah Bapak Asep Sundandar Sunaria, yang memerankan wayang goliknya adalah Semar Badranaya. Jadi kesimpulan dalam video tersebut adalah Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Isra Mi'raj ini adalah yang penting bagi umat Islam, karena pada Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah langsung dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhannya berupa perintah untuk sholat, yang dari mana awalnya perintah sholat itu hanya 50 waktu. Lalu turunan Nabi kepada ke langit sebelum-sebelumnya bertemu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi diberitahu, ya Muhammad, sungguh umatmu tidak akan mampu. Lalu Nabi naik lagi ke arsy-Nya Allah dan meminta peringanan, sampailah kepada yang dari 50 waktu sampai menjadi 5 waktu, agar umat manusia dipermudah untuk melakukan sholat 5 waktu itu. Mungkin itu aja kesimpulan dari video tersebut, dan selanjutnya akan langsung masuk kepada penutupan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pastor Rizal yang sudah menonton video ini dan teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.